hari ini kita akan membicarakan lanjutannya yang klaster B. Jadi ciri dari klaster B itu orangnya suka diperhatikan. Jadi cirinya itu. Jadi mungkin agak di ekstrim yang berbeda dengan yang klaster A ya. Ya, kalau yang klaster A cenderung pendiam. Ini heboh, kalau ini yang heboh, suka diperhatikan dan cenderung punya banyak teman. Mungkin kalau kompor gitu gampang meledak ya. Ya, gampang meledak. Tapi kelebihannya kalau yang klaster B ini cocoknya jadi kepribadiannya menjadi suatu profesi, contohnya penyiar, atau IO, atau MC, artis. Nah, itu cocok. Soalnya rame ya. Rame. Marketing. Nggak ada lo nggak rame. Bener, marketing bener. Marketing, iya kan? Sales. Itu kalau nggak modal ngomong gimana coba ya kan? Dan harus rame dan menarik gitu kan. Bener. Oke. Nah, ini kita lagi mau ngomongin tentang borderline. Borderline itu apa? Itu bukan efek foto ya. Efek foto? Enggak. Siapa tahu ada bordernya itu loh. Oh alah. Dikasih pinggiran-pinggiran. Ini gangguan ya, bukan penyakit sih ngomongnya ya, gangguan ya. Nah, seperti apa ini? Kita bahas dulu kepribadian borderline itu kayak gimana? Oke. Jadi ciri utama dari gangguan kepribadian borderline. Jadi bahasa kata borderline itu sebenarnya diambil dari kata maksudnya ambang batas, ya. Sehingga maksudnya orang dengan kepribadian borderline ini cenderung emosionalnya nggak stabil. Cirinya itu, emosionalnya tidak stabil dan dia ada sedikit dari campuran kepribadian yang lain. Jadi dia ada paranoidnya. Dia kadang juga kalau pas nggak senang hati dia bisa menarik diri, ada skizoidnya. Tapi dia kadang juga ada histrioniknya, kadang ada psikopatnya sedikit. Makanya disebut ambang. Nggak jelas ya. Jadi semua ada di situ sedikit-sedikit ya. Tapi akhirnya membuat emosionalnya dia tidak stabil. Seringkali dia bersikap impulsif. Apa itu? Impulsif itu nggak dipikir panjang, konsekuensinya ntar apa dia nggak mikir. Yang penting ya udahlah, kok kayaknya enak ya. Contohnya misalnya ya udahlah, saya udah menikah nih tapi ya udahlah kayaknya kok dia kasihan ya, dia butuh perhatian, aku juga kesepian nih, aku sendirian. Ya sudah deh. Kayaknya selingkuh ini jadi tren deh, boleh deh nyoba deh gitu ya. Ya. Kayaknya asik juga deh. Terus akhirnya sampai hamil. Nah itu nggak menutup kemungkinan dia memiliki kepribadian borderline. Impulsif, jadi nggak berpikir panjang, dia kepengen, ya dia lakukan gitu. Ya. Tanpa memikirkan resikonya tentunya. Tanpa memikirkan resikonya, sehingga orang dengan kepribadian borderline ini sering dia tidak bisa membina hubungan jangka panjang. Jadi misalnya dia pacaran, dia sering putus nyambung. Ya iyalah, siapa juga mau berhubungan dengan orang yang nggak stabil kayak gitu. Ababil. Bener. Baru juga aku mau ngomong itu, kita kok sehati sih kok. Tuh kan, dokter impulsif ya. Gak dipikir lu ngomong kayak gitu itu. Baru cuma ngomong itu impulsif, ya ampun. Enggak. Tapi gini, borderline kan cirinya kayak gitu ya. Itu bisa terjadi pada pria dan wanita juga ya. Enggak tergantung jenis kelamin ya. Kalau usia kelamin. Seringkali itu dimulai dari remaja. Jadi saat remaja itu sudah mulai menonjol. Kok dia cirinya kok impulsif, kemudian emosionalnya kan nggak stabil tuh. Jadi misalnya masalah gitu dong. Ya mut-mutan, masalah sepele itu bisa jadi besar. Besar nggak bisa jadi kecil, gitu. Kecil cenderung digede-gedein gitu. Kecil cenderung digede-gedein, tapi besar bisa jadi dikecilin sama dia. Dia kadang kan tidak berpikir panjang. Misalnya dia berpikir tentang, oh iya, aku ini memiliki komitmen dengan suamiku, aku harus menjaga. Ini kan suatu hal yang besar. Betul. Marriage kan, pernikahan suatu hal yang besar, tapi dia nggak pikir panjang. Ya sudah, saya selingkuh aja. Atau mungkin dia menikah, ya sudahlah, asal aku senang, nggak dipikir masa depannya gimana. Yang penting aku suka, ya udah. Jadi hal yang besar tidak dipikirkan dengan matang, tapi hal sepele misalnya ada masalah, nggak dibalas aja SMS-nya, dia bisa marah besar. Nah, ini kepribadian seperti ini tuh sangat dipengaruhi oleh faktor apa? Keluarga, genetik, pola asuh, atau apa ini? Yang paling sering berpengaruh itu biasanya keluarga. Jadi seringkali orang dengan gangguan kepribadian borderline memiliki trauma masa kecil. Jadi misalnya orang tuanya broken home, orang tuanya bercerai, Terus? Atau berpisah. Kemudian selain itu juga bisa sosok figur ayah yang tidak ada. Jadi mungkin nggak bercerai, tapi sosok figur ayah yang nggak ada. Jadi nggak bisa melindungi, mengayomi.
sering melakukan kekerasan. Mungkin bersatu mama papa tapi sering melakukan kekerasan pada anak. Baik kekerasan secara fisik, verbal, bahkan seksual. Atau suka lihat ortunya kan lagi KDRT gitu? Ya, itu bisa. Oh. Jadi saya, ini contoh kasus aja ya sedikit. Ada salah seorang pasien saya yang dari kecil dia, mama papanya bercerai, sehingga dari umur 10 tahun, dia sama adiknya ditaruh di sebuah rumah. Setiap minggu dikasih stok makanan di dalam kulkas, tinggal dipanasin. Dia tinggal sendirian, sehingga dia tidak ada kasih sayang kan dari orang tua, sehingga dia merasa kosong dalam dirinya. Nah, itu akan terbawa sampai ketika dia besar. Iya. Jadi jangan dipikir ya, para orang tua terus ngasih kebutuhan makanan tercukupi semuanya gitu. Nggak cuman itu loh anakmu itu ya kan. Bener. Anakmu itu juga butuh kasih sayang, perhatian, teladan, figur. Nah kayak gitu loh. Terus jadi pola asuh dan latar belakang keluarga itu sangat-sangat ini ya, dominan ya untuk mempengaruhi orang punya kepribadian seperti ini ya. Ada juga yang dipengaruhi mungkin nggak dengan orang tua, tapi juga oleh kakak ya. Contohnya ada salah seorang pasien saya yang menjadi gangguan kepribadian borderline karena ketika dia kecil dia pernah diperkosa oleh abangnya sendiri. Waduh. Oleh kakaknya sendiri. Jadi dia ketika besar dia menjadi borderline. Incest gitu. Ya, sebenarnya kakaknya ini mungkin masih SMP kan waktu itu, dipengaruhi oleh teman-temannya atau gimana, mencobanya pada adiknya. Jadi mau nanya, saya punya CC kan, dia itu perfeksionis, bad mood. Kalau kerja gitu suka bad mood, dan kalau kerjaan dari pegawainya nggak rapi, dia suka marah-marah gitu. Ya namanya juga perfeksionis ya. Dia juga memutuskan tidak mau menikah. Nah, tapi sering dating sama beberapa cowok, namun nggak mau menikah gitu. Bener sih yang dibilang sama dokter Aime, kalau nggak bisa punya nggak bisa punya jangka panjang mimpinya. Nah, CC saya itu juga impulsif, sering gitu batal janjian, tiba-tiba dadak gitu dan semaunya sendiri. Terus bagaimana ya menghandle ini ya? Oke, kok kayaknya dari ceritanya belum tentu BPD ya. Kok kalau dari ceritanya kayaknya lebih mengarah ke gangguan kepribadian perfeksionis. Memang kalau orang yang perfeksionis itu jadi sulit menikah. Karena dia mencari sosok pacar, sosok pasangan yang ideal. Gitu. Dan dia kadang kalau orang yang perfeksionis kadang juga bisa pemarah. Tapi pemarahnya beda dengan orang yang borderline. Kalau orang yang perfeksionis itu dia marah ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencananya atau tidak sesuai dengan kriteria standarnya yang menurut dia perfect itu atau ketika orang nggak nurut sama dia. Tapi kalau borderline gak jelas lain gitu. Borderline lebih sering dia marahnya ketika dia merasa ditolak, diabaikan atau ditinggalkan. Contohnya pacar telat jemput, bisa marah hebat. Kamu kok telat jemput? Kamu gak peduli sama aku. Udah kita putus saja, kayak gitu. Emang pelayangan. Atau misalnya yang contoh lain, WhatsApp nggak dibales-bales, padahal suaminya lagi kerja. Nah itu bisa marah hebat. Jadi dia marahnya karena ketika dia merasa ditolak, diabaikan, atau tidak disukai. Jadi misalnya sama temen nih ya, ini contoh ini kasus nyata ini. Gimana? Dia bisa marah hebat ketika temannya tidak nge-tag dia di Facebook. Ya elah, sampai segitunya. Iya, karena dia merasa dia nggak dianggap dari part of the group. Itu kan dia foto sama teman-temannya tuh. Terus nggak di-tag, nggak di-mention. Dia nggak di-tag, nggak di-mention. Yang lainnya di-tag. Nah, dia bisa merasa tersinggung. Kok sensi ya? Iya, sensi. Atau jangan-jangan gini, fotonya postingannya nggak di-like gitu. Ya, itu bisa. Terus nggak merasa berharga gitu. Bisa jadi seperti itu. Aduh, zaman sosmed ternyata mengarahnya juga ke sana. Tapi kalau yang itu mungkin nanti ke arah narsistik. Nah, makanya. Beda lagi. Nggak, ini kalau nggak di like, marah, itu narsistik. Nggak direken gitu. Kalau ini nggak direken. Kalau dia diabaikan, gitu ya. Itu dia marah. Jadi ngerti ya bedanya ya. Betul, marah, betul. penyebab marahnya itu apa? Nah, itu coba kita pahami dulu. Wah, ini repot ya kalau sudah berumah tangga gitu minta dilibatkan terus-menerus dong. Ada apa-apa gitu. Ya. Jadinya kan mau ikut campur terus gitu misalnya. Dia bukan lebih ke arah mau ikut campur ya. Dia lebih ke arah aku tuh diperhatiin dong. Nanti kalau nggak dilibatkan terus ngamuk. Ya. Padahal nggak ada urusannya sama dia misalnya, ya kan?
Mama, tadi kita tuh membahas soal bagaimana kita memilih bensin di mobil ya kan. Mama kan nggak ngerti. Tapi dia sensi gitu, nggak diajak ngobrol, nggak diajak diskusi gitu kan. Ya kalau nggak diajak ngobrol bisa marah. Nah makanya. Ya. Ini rupanya ya ciri-ciri borderline yang mungkin bisa saja juga terjadi pada diri Anda atau keluarga Anda, teman, kerja gitu ya. Ya, boleh silakan ditanyakan sama Dr. Aimee Nugroho. Oke, terus ketika dia sedang mengalami seperti itu ya, dia tuh stres nggak sih, tertekan nggak sih kayak gitu tuh? Tertekan. Sebenarnya aku nggak mau kayak begini gitu, bisa nggak ya? Dia mikir kayak gitu itu? Sejauh ini banyak pasien saya yang BPD, yang borderline personality, dia datang dengan kemauan sendiri, bukan dipaksa oleh keluarga. Jadi mereka datang sendiri karena mereka menyadari bahwa kok saya ini bawaannya mellow, sedih, sensian ya dok ya, mood swing. Mereka mengira mood swing, banyak yang mengira dirinya bipolar. Padahal bukan bipolar. Ini mepet-mepet ya semua ya? Memang mepet, cuman sama berbeda. Bipolar, sama apa tadi, narsistik. Beda sih, kalau bipolar itu dia cenderung episodik. Jadi misalnya 3 bulan dia depresi, terus 3 bulan kemudian dia happy banget, semangat. 3 bulan kemudian remisi, normal biasa. Itu bipolar. Ada periodenya. Episodik. Tapi kalau borderline ini cenderung masalah sehari-hari, masalah sepele. Jadi kalau misalnya kita bipolar itu grafiknya naik turunnya ekstrim banget. Kalau borderline itu dia naik turun memang, tapi lebih ke arah masalah sehari-hari, masalah sepele. Misalnya nggak dibales chatnya, ditinggal, nggak diajak ngobrol, dicuekin, itu dia bisa marah hebat. Bahkan marah hebatnya itu cenderung apa ya? Kayak merasa nggak berharga gitu ya, gitu ya. Merasa kosong, tidak berharga, dan mereka bisa melakukan tindakan nekat, impulsif. Apa itu? Impulsifnya contohnya nekat tuh misalnya itu pernah saya lihat di postingan gitu, terus nadinya disayat-sayat terus dilihatin orang-orang gitu. Benar. Mereka cenderung melakukan tindakan impulsif yang destruktif ya. Bisa menyilet tangan pakai silet, kemudian juga bisa pakai pisau, bisa minum obat sembarangan, minum obat banyak. Itu ciri-cirinya orang dengan kepribadian borderline. Dan orang dengan kepribadian borderline juga sering menyalahgunakan alkohol atau narkoba. Tujuannya apa ya? Merusak dirinya sendiri yang sudah merasa nggak berharga itu maksudnya? Mungkin tidak secara khusus merusak, tapi kan mereka kan impulsif kan, mereka nggak berpikir panjang. Iya, nggak mikir panjang. Dan mereka kan punya banyak teman juga kan. Mereka orangnya sebenarnya kayak kalau dari luar ya kayak orang normal, ya baik-baik aja, diajak ngomong ya nyambung-nyambung aja. Orangnya juga nyenengin. Oh, nyenengin? Iya, dan mereka itu cenderung berpikirnya black or white thinking. Jadi all or nothing. Kalau lo mau temenan sama gue, lo harus setia sama gue. Semua harus everything for me kayak gitu. Kalau enggak, udah nggak usah temenan lagi. Jadi all or nothing. Begitupun juga sama pacar, sama pasangan, sama suami. Sampai kayak gitu ya? Ya, jadi bagi mereka dunia ini seperti antara hitam dan putih. Jadi sebenarnya awal itu mereka sangat percaya dengan orang ya. Jadi seperti dunia ini putih semua. Mereka percaya bahwa orang ini baik banget, dibelain. Begitu satu kali dikecewakan, langsung temannya ini dicap hitam. Sehingga akhirnya itu tadi tidak bisa membina hubungan jangka panjang. Kalau udah bertengkar sedikit aja sama temannya, udah nggak mau berteman. Siapapun juga dijudge kayak gitu. Iya, nah itu yang membuat masalah akhirnya. Karena sebenarnya loh, Sobat Bahtera Yuda, di dunia ini termasuk kita sendiri, nggak ada kan kita yang benar-benar putih, dan nggak ada kan orang yang benar-benar jahat, yang benar-benar hitam, kan nggak ada kan. Betul. All of us itu gray area. Ya tapi dia sudah bikin kesimpulan kayak gitu kan, karena mungkin kekecewaan yang dia alami lewat sebuah hubungan yang disakiti itu. Benar banget. Jadi biasanya kan tadi yang seperti sudah kita bahas, mereka kan awalnya ada trauma ketika masa kecil. Jadi ketika mereka masa kecil, mereka kan percaya sama mamanya, sama papanya, sangat percaya. Dunia ini putih. Tapi kan ternyata mama papanya mengecewakan mereka. Maka ketika dia merasa kecewa, trauma di dalam hatinya, luka batin, mereka menganggap dunia ini hitam semua. Begitupun akhirnya ketika mereka beranjak dewasa dan punya teman, awalnya mereka percaya banget sama teman, deket banget. Tapi begitu temannya menyakiti, wah bisa langsung dunia serasa hancur.
Semua laki-laki brengsek semua. Ini dokter Aimi kok baik ya. Dielus-elus. Oh iya, terus juga nggak menutup kemungkinan Apa? loh, orang-orang yang borderline itu juga sering akhirnya beberapa kasus Kenapa? bisa, nggak semua sih, tapi beberapa kasus Penyuka juga sesama jenis gitu. Iya, Nah, tuh bener kan saya? Iya, benar. Karena mereka kecewa kan, ada kekecewaan dengan Iya. orang tua, kekecewaan dengan misalnya dengan yang lawan jenis, akhirnya mereka yaitu tidak berpikir panjang karena impulsivitas mereka, akhirnya udah laku sama yang sama jenis itu bisa. Wah, Tapi tidak semua ya, tidak semua. Iya, Banyak iya, juga iya. klien saya yang LGBT yang kepribadiannya bukan borderline. Iya. Oke. Pagi Dokter Aimi, maaf agak beda topik ya. Apakah yang menjadi penyebab seseorang 40 tahun yang dulunya berani nyetir mobil di jalan tol, tapi tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir ini muncul perasaan cemas, takut jika lewat jalan tol. Padahal bukan karena trauma, misalnya dia pernah kecelakaan atau melihat kecelakaan di tol, enggak loh. Tapi yang aneh, jika di jalan biasa nggak masalah. Nah, apa sih kondisi seperti ini? Apa termasuk PTSD? Post Traumatic Stress Disorder? Atau yang kedua, apakah perlu dikasih obat sebagai terapi? Nah, apa bisa disembuhkan supaya kembali seperti semula? Nah, ini pertanyaan, Dok. Agak menyimpang. Tapi silakan dijawab. Ya, itu sepertinya kalau yang dari yang disampaikan itu bukan suatu PTSD. Karena kalau PTSD itu harus ada trauma yang besar. Misalnya kena tsunami atau kecelakaan. Ini kan enggak. Jadi bukan PTSD. Itu sepertinya kemungkinan panic disorder. Kalau memang ketika Anda nyetir di jalan tol, kemudian tiba-tiba Anda merasa dada berdebar, cemas, tangan keringet dingin, kayak sesak nafas seperti mau pingsan, dan hanya beberapa menit, tidak sampai lebih dari 1 jam, maka itu suatu panic disorder. Kemungkinan loh ya, soalnya seringkali pasien-pasien saya yang datang ke saya, misalnya macet di tengah jalan, mereka merasa ketakutan, takut kalau nanti tiba-tiba nggak bisa keluar dari kemacetan, terus dadanya berdebar-debar, seringkali mereka mengalami panic disorder. Atau mungkin gara-gara denger berita kali ya, sering kecelakaan di jalan tol gitu kali ya. Bisa nggak jadi kayak gitu, juga trauma. Bisa nggak ya cuma denger terus jadi trauma gitu? Banyak banget loh, ini aja saya minggu ini sudah ada 5 klien Kenapa? saya yang karena Lion Air kecelakaan itu akhirnya takut terbang. Dan membatalkan perjalanan. Udah ada 5, nggak sampai membatalkan sih, akhirnya diterapi kan. Seandainya ya, itu nama bisa di switch. Ayo tuker ke saya, nggak apa-apa, saya berangkat aja ya. Ribet saya mesti ya, suka-suka salah. Borderline gitu aja ya, itu gangguan kepribadian borderline. Nah, ini tadi yang nanya soal cemas tuh Dok, itu gimana? Harus pakai obat katanya? Yang mana? Yang gangguan cemas yang di tol? Yang di tol? Iya. Oh, kalau yang di tol, kalau memang itu mengganggu, ya kita bisa bantu dengan cara macam-macam sih. Salah satunya obat, kemudian hipnoterapi, kemudian kita juga bisa lakukan psikoterapi. Begitu. Itu ya jawabannya ya. Kalau sistem konseling dengan psikiater pakai cara online apa sudah ada? Jadi nggak harus hadir di ruang praktek dan biayanya berapa kalau ada kayak begitu? Waduh, semuanya udah online ya. Memang ada beberapa yang minta, tapi saya belum. Ya, kalau pasien yang sudah pernah ke saya sih, akhirnya sih karena dia ada yang akhirnya keluar negeri, keluar kota, lalu minta kendala itu ya. Minta online nggak apa-apa, karena kan saya sudah tahu, udah pernah ketemu kan, jadi tinggal melanjutkan sesinya online. Tapi kalau belum pernah ke saya belum menyediakan. Tapi memang itu ide bagus sih. Terima kasih atas masukannya. Tapi bukannya agak susah ya penegakan diagnosa kalau nggak ketemu langsung face to face gitu? Memang agak susahnya itu karena gimana ya? Ya gini loh ya, Anda pacaran ya, lewat video call sama pacaran ketemu langsung mana? Beda kan? Begitupun juga saat kita melakukan konseling. Kalau kita konselingnya ketemu sama konselingnya nggak ketemu itu rasanya beda. Hubungannya, emotional attachment-nya itu loh, sama pasien, raportnya itu beda. Betul, ya. Saya bayangin nanti ada konseling online, terus habis itu pembayarannya lewat debit atau potong kartu kredit. Tapi memang di luar negeri udah ada. Udah kayak gitu ya? Udah ada. Maju ya. Boleh sih, itu sebenarnya ide bagus. Cuman nggak tahu diperbolehkan apa enggak itu. Ya. Gimana Dok, borderline ini? Bisa diminimize, bisa disembuhkan, atau gimana? Oke, jadi borderline. Kalau itu sampai mengganggu kan memang harus diminimize ya, setidaknya ya harus dikurangi lah kayak gitu-gitunya. Jadi menurut suatu penelitian, ternyata seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan maturitasnya dia bertambah, kedewasaan dia bertambah, ternyata orang dengan kepribadian borderline ini akan cenderung lebih membaik.
Impulsivitasnya akan berkurang. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ini akan menjadi suatu lifelong treatment. Jadi treatment seumur hidup karena kan ini kepribadian kan. Kepribadian itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Kalau cuma depresi aja sih biasanya kan 6 sampai 8 bulan udah teratasi. Tapi kalau ini kan suatu kepribadian, itu lebih jangka panjang, apalagi kalau udah ada trauma-trauma masa kecil, terluka oleh orang tua. Nah, itu lebih sulit. Makin karena kompleks kan. Benar. Nanti pada waktu sesi konseling kita akan membahas mengenai coping mechanism, mekanisme penyelesaian masalah. Kan kalau orang dengan kepribadian ini kan terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari cara penyelesaian masalah kita yang cenderung kita ulang-ulang setiap kali kita ada masalah. Nah, ini akan kita bahas misalnya nih ya. Ada nih pasien saya yang BPD, anaknya nggak mau belajar, udah diambilin gunting sama dia. Mau ditusuk. Bener. Mengerikan sekali. Belajar nggak? Lesan PR nggak? Kalau nggak mau mama tusuk lo ya. Nah, itu salah satu contohnya saat. Ini nggak apa-apa tak mama kayak gitu tuh. Iya ya saat aneh lo ya. Ya emosionalnya nggak stabil karena BPD-nya. Nusuk pakai gunting itu loh ngajari anak. Terus ketika nyetir mobil nih, disalip oleh pengendara mobil yang lain, dia bisa marah, turun. Terus? Keluarin stick baseball, mau dikepruk mobilnya. Itu salah satu cirinya, contoh. Saya pernah itu lihat adegan itu di TP. Begitu tempat parkirnya diambil gitu kan, langsung itu sembarang dia dari jok belakang itu ada tangga mau dikeprukin. Nah, iya. Jadi masalah-masalah sepele. Kok cepet kayak begini ya meledaknya kayak gitu dan aduh, mengerikan sekali. Makanya itu istilah lainnya sumbu pendek. Iya, sumbu pendek ya. Sumbunya pendek. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita bahas karena ya orang dengan kepribadian borderline ini kan masalahnya di coping mechanism. Nah, ini akan kita bahas masalah sepele-sepele gini nih. Jadi kita bahas misalnya gimana perasaanmu waktu kamu disalip oleh mobil lain. Saya marah dok, misalnya kayak gitu. Oke. Anda merasa marah, saya bisa paham. Tapi dengan kemarahanmu, cara penyelesaianmu bagaimana? Karena dia bilang, ya saya kepruk aja mobilnya gitu. Oke, kalau kamu kepruk, konsekuensinya apa? Ya peok, mobilnya orang. Oke, mobilnya peok. Kalau mobilnya peok, apa yang akan terjadi? Ya udah saya gantiin. Selain diganti apa? Mungkin nggak berlanjut di polisi. Jadi ya, kita ajak dia berpikir tentang konsekuensinya. Iya, ya pasti supaya ada konsekuensinya dong. Nah, kemudian kita mulai bandingkan. Oke, kalau kamu seandainya kamu mengambil keputusan untuk ngepruk, kamu akan berakhir di polisi. Atau kira-kira cara penyelesaian lain apa yang menurutmu yang lebih baik yang bisa kamu ambil? Biar dia mikir. Nanti dia mikir, ya dok ya, mungkin lebih baik saya biarin aja ya. Ngapain juga? Dia cuma 30 cm di depan mobil saya kan. Ngapain hal itu diribetin. Kalau dia udah bisa berpikir seperti itu berarti udah bagus. Berarti dia mulai kan terbuka kan. Bahwa cara penyelesaian masalahnya dia nggak tepat. Iya. Ya. Memang di otak kita ini kompleks ya. Ada banyak mekanisme kita dalam menghadapi segala sesuatu gitu ya. Nah ini yang sumbu-sumbu pendek ini harus dipanjangin ini sumbunya ya kan. Diajak berpikir kayak gitu. Mau nanya, apa orang moody itu bisa disebut borderline? Ya salah satu cirinya moody sih tadi ya. Ya. Tapi nggak semua. Salah satu cirinya. Moodinya yaitu tadi, kalau memang moodinya masalah sehari-hari, kemudian lebih cenderung ada marahnya, ada sedihnya, mungkin borderline. Tapi kalau moodinya yang cenderung low, belum tentu borderline, mungkin depresi. Kalau memang kemudian moodinya yang mood swingnya sangat ekstrim dan episodik, mungkin bipolar. Jadi beda-beda. Dari RAN 2203, dokter saya disakitin teman yang benar-benar saya percaya udah hampir. Sejak saat itu saya merasa depresi dan selalu kepikiran buat bunuh diri. Waduh. Saya merasa orang-orang gak ada yang bisa menerima kekurangan saya. Udah hampir 2 tahun. Oke. Nah itu dia bertanya tentang masalahnya dia. Nah apakah itu borderline begitu ya? Nah saya bisa memahami ya kalau Ran pernah disakitin oleh teman yang sangat dipercaya, itu pasti rasanya nggak enak banget. Sehingga mungkin ada kekecewaan dan ada ketakutan untuk percaya lagi kepada orang lain. Menjalin sebuah relasi itu kembali sangat susah lah kayak gitu ya. Terus? Ya, tapi ini Anda perlu ingat bahwa jangan membiarkan orang lain mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah situasi di sekitar kita kan. Kita kan nggak bisa kan mengubah dia supaya temanmu yang
yang itu menjadi berubah kan kita nggak bisa ya. Tapi kan kita bisa bertanya kepada diri kita, oke, saya memang disakitin, lalu what next? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat diriku lebih baik? Kenapa kok saya harus bersedih terus mikirin dia? Karena kita marah, kita sedih, dia juga nggak ngerasa apa-apa kan. Belum tentu Yang terluka kan cuma sedih. kita kan, Betul, ya kan? Dia betul. tetap happy-happy aja. Betul. Nah, mendingan Anda harus bersyukur. Bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik. Sehingga Anda bisa lebih selektif. Kayak lagunya Siapa? Taylor Swift itu loh. Apa itu? Shake It Off. Oh. Haters gonna hate. Iya. Selamanya sih memang haters akan tetap benci gitu loh. Haters gonna hate anyway. You don't have to think about it. You don't have to care about it ya kan. Yang penting kita memiliki teman-teman yang bisa kita percaya. Kalau memang ternyata dia tidak bisa dipercaya, ya sudah shake it off. Shake it off itu kayak diayak gitu loh. Kita memang perlu mengayak orang-orang di sekitar kita. Mana yang toksik, mana yang baik. Kalau memang orang itu toksik, orang itu nggak bisa dipercaya, sudah shake it off. Biarin aja. Difilter. Difilter. Bersyukur kalau Anda tahu bahwa dia bukan orang yang tapi baik. mending ya kalau kita bisa menyikapi kayak gitu. Tapi di sisi yang lain bisa nggak kemudian seperti ini ya, karena banyak-banyak dikecewakan terus akhirnya dia jadi antipati gitu udah. Bisa banget. Bukan meledak-meledak tapi malah cenderung diem malahan. Bisa. Biasanya itu saat depresinya. Saat depresinya dia akhirnya menjauhi, mulai mengisolasi diri, nggak mau bergaul sama teman karena masih trauma. Tapi ya itulah yang pentingnya terapi. Karena saat terapi pasien itu akan belajar untuk percaya dengan terapis. Jadi terapis menjadi sosok yang mana bisa dibentuk attachment yang baru. Sehingga nanti harapannya dia bisa attachment ini disalurkan ke orang-orang di sekitarnya. Mungkin awalnya dari terapis, dia percaya kepada terapis, nanti akhirnya dia belajar, oh ternyata masih ada orang yang bisa dipercaya. Dia akan belajar untuk percaya dengan teman-teman yang lain. Oke. Di live IG ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu coba aku baca. Bedanya apa ya dok sama antisosial? Kan sama-sama impulsif katanya seperti itu. Oh, ansos ini yang kita pertanyaan bagus itu. yang lalu ya. Pertanyaan bagus. Oke, jadi ada bedanya. Kalau antisosial itu ciri yang paling menonjol itu adalah dia manipulatif yang pertama. Kemudian dia tidak ada rasa belas kasihan. Nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa belas kasihan. Sehingga dia cenderung menyakiti. Tapi karena satu klaster memang mirip. Iya, makanya ini satu klaster ya. Satu klaster memang mirip. Tunggu klaster selanjutnya. Bukan. Akan segera launching. Bukan. Kita minggu depan masih di klaster yang sama kayaknya masih di klaster yang sama. Oke. Gitu. Jadi bedanya yaitu tadi kalau yang psikopat atau antisosial itu cenderung manipulatif dan tidak ada rasa empati, tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa bersalah. Ya. Jadi mau masuk, gak masuk ya gak salah. Kerja gak kerja ya gak salah. Mau nabrak katanya ya gak salah. Ya kan. Silakan satu lagi. Dari Ayu, dok, jika ada seseorang senang membayangkan untuk menyakiti orang lain atau jika ada orang yang kesakitan, dia senang, ada dorongan untuk menyakiti orang lain juga walaupun tidak melakukannya. Apakah ini masuk kategori psikopat? Seneng kalau orang lain disakiti? Menyakiti orang lain. Aduh. Atau orang yang kesakitan, dia malah merasa senang. Dorongan untuk menyakiti orang lain. Apakah masuk kategori psikopat? Apaan tuh? Psikopat antisosial. Ya, tidak menutup kemungkinan, mungkin. Tapi saya tidak berani langsung mengejudge. Karena kan Anda tidak melakukannya kan. Karena kalau yang memang psikopat ya biasanya udah manipulatif sih dengan orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang gak nyaman dengan dia dan gak bisa membina hubungan yang baik. Jadi orang gak nyaman berteman dengan dia. Aneh. Kayak dia bisa impulsif banget gitu loh. Belum tentu, tapi mungkin ada kecenderungan sadomasokisme ya biasanya ya. Nah itu harus dipastikan dulu. Saya nggak berani menyimpulkan karena kepribadian itu harus dilihat cara penyelesaian masalahnya sehari-hari. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Iya. Nah, jadi penanganannya ini kan dokter bilang ini bisa long life ya, maksudnya terus menerus karena menyangkut kepribadian yang tidak semudah itu gitu ya. Kemudian diganti, diubah. Nah, artinya dibutuhkan kesabaran juga dari pasien gitu ya dan keluarga untuk hal ini gitu ya. Butuh support dan dukungan juga. Saya Gideon pamit dulu, Dr. Eme makasih ya. Terima kasih. Minggu depan